Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang mengikuti kuliah online ini hanya Mumtaz angkatan 2020 ya, karena 2021 sepertinya sudah bisa ikut online kalau saya mendengar kabar dari Pak Ferry. Alhamdulillah. Kayak ini kita melanjutkan materi yang 2 minggu lalu. Saya ini nggak tahu share-nya udah belum. Coba aku stop sharing, terus aku share lagi. Minggu lalu kita belajar tentang peubah acak atau fungsi dari peluang statistika. Nah, di sini jadi untuk peubah acak itu sendiri ada dua macam, ada dua kategori nantinya, ada dua pembagian yaitu peubah acak kontinu dan ada juga peubah acak diskrit. Yang kemarin sudah kita pelajari yaitu tentang dadu, tentang uang logam itu adalah peubah acak diskrit. Sedangkan sedangkan yang sehari ini kita pelajari adalah peubah acak kontinu atau distribusi peluang kontinu. Nah, untuk peluang diskrit itu adalah peubah acak diskrit itu adalah peubah acak yang ruang sampelnya itu terbatas atau cenderung kecil seperti uang logam itu kan hanya ada muka, ada belakang, hanya ada dua macam. Sedangkan untuk dadu itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 macam. Jadi untuk peubah acak diskrit itu cenderung memiliki nilai yang sedikit, namun nanti jumlah eksperimennya itu bisa tak terbatas atau banyak sekali. Sedangkan untuk peubah acak kontinu atau distribusi peluang kontinu itu adalah data dengan nilai tak terhingga. Maksudnya tak terhingga itu kita tidak punya nilai pakemnya di awal. Misalkan tinggi badan siswa. Tinggi badan siswa itu mungkin paling rendah 140 cm dan paling tinggi tidak akan sampai 2 meter lebih ya. Tapi itu adalah termasuk distribusi peluang kontinu atau peubah acak kontinu karena dianggap tidak terhingga atau tidak punya batasan tertentu. Nah, itu ya bedanya distribusi peubah acak diskrit dan peubah acak kontinu. Nah, dalam peubah acak kontinu kita akan mengenal yang disebut fungsi padat peluang. Untuk peubah acak kontinu, fungsi peluangnya atau distribusi peluangnya tidak bisa disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dalam bentuk rumus. Ya. Yang akan kita pelajari adalah peubah acak kontinu yang akan disajikan dalam bentuk rumus. Nah, rumus ini dilihat dalam bentuk fungsi peluang yaitu fx dengan f kecil untuk peubah acak kontinu x yang mana nanti hanya akan disebut fungsi padat peluang atau probability density function atau fungsi padat gitu ya. Nah, grafik fungsi padat adalah kurva kontinu dan peluang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Jadi nanti ketika ada sebuah kurva, ini coba saya gambar ya. Misalkan di sini ada sebuah kurva. Kurva ini bisa bentuknya seperti ini. Atau bisa juga seperti ini ya. Nah, fungsi padat peluang adalah peluang yang dinyatakan sebagai luas daerah di bawah kurva. Bisa kita memberikan batas, misalkan dari sini sampai sini. Nah, ini adalah peluang di bawah kurva atau saya mau mengambil nilai yang tinggi saja di sini ya. Nah, ini adalah luas daerah di bawah kurva. Maksudnya ini adalah kurva dan ini adalah di bawahnya. Ini adalah fungsi padat atau fungsi padat peluang ya. Nah, karena peluang selalu positif, maka kurva fungsi padat selalu berada di atas sumbu X. Selalu berada di atas sumbu X karena peluang itu seperti yang kita ketahui hanya bernilai antara 0 sampai 1. Jika 1 itu kita misalkan sebagai 100% dan 0 adalah 0%, maka itu akan selalu bernilai positif ya, maka dia selalu ada di atas sumbu X. Dan di kanan sumbu Y, karena tidak ada minus 1, jadi hanya ada 0 sampai 1.
Oke, ini aku hapus dulu. Iya, Pak. Oke, ini adalah definisi pertama ya, yang mana fungsi X adalah fungsi padat peluang dari peubah acak kontinu X yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila memenuhi syarat. Nah, ini adalah syarat-syarat fungsi padat peluang. Ini mungkin nanti kalian malah bingung ya, ini ya kalau melihat ini nanti insya Allah akan lebih jelas kalau melihat contohnya. Tapi saya tetap jelaskan. Syarat pertama yaitu ketika ini fx adalah di atas atau sama dengan 0 untuk semua fungsi x adalah bilangan real. Yang kedua integral fx dx dari minus tak terhingga menuju tak terhingga sama dengan 1. Ini ya, kalau yang kedua ini bisa saya jelaskan seperti ini. Jadi misalkan di sini adalah fungsi peluang dari sini sampai sini. Anggap aja di sini adalah minus tak terhingga dan di sini adalah plus tak terhingga, nanti ujungnya ini ada tak terhingga. Misalkan padat peluangnya itu hanya ada di sini. Ya. Di sini. Ini aku ngajar dulu bentar ya. Maka jumlah total padat peluang ini tidak akan lebih dari 1. Ya, jadi semua. Jadi maksimal adalah 1 ketika kita menghitung dari ujung ke ujung. Walaupun tulisnya tidak terhingga sampai minus tak terhingga sampai tak terhingga, itu selalu akan ada batasan nanti ya. Ada batasan dari 0 sampai sekian begitu. Oke, kenapa? Karena 1 ini adalah peluang. Jadi peluang kan tidak boleh lebih dari 1. Yang ketiga ini peluang dari A lebih kecil dari X dan lebih kecil dari B. Integral A menuju B fx dx sama dengan integral A menuju B fx dx. Berarti kita memiliki suatu persamaan peluang atau fungsi peubah acak kontinu ya. Jadi kalau fungsi dalam peluang itu kita sebut dengan peubah acak kontinu atau peubah acak. Yang kita pelajari sekarang adalah fungsi kontinu, jadi peubah acak kontinu. Nah, ini kan dari tak terhingga menuju tak terhingga ya. Misalkan di sini minus tak terhingga menuju tak terhingga. Sedangkan kita hanya ingin mengetahui kurva tertentu atau daerah tertentu. Kita pengen nih yang kiranya minimal nilainya itu sekian. Jadi kita batasin dari sini sampai sini. Kita hanya pengen tahu kepadatan peluang dari titik A ke titik B. Maka nanti itu akan menggunakan integral seperti ini ya. Integral A menuju B fx dx atau ini adalah rumus dari peluang dari wilayah X ya. Wilayah X dari titik A sampai titik B. Oke. Ini berikutnya. Nah, ini ya. Daerah di bawah garis hijau ini adalah fungsi padat peluang. Yang ingin kita tahu ini daerah kurva dari A sampai B aja. Seperti saya gambar tadi. Baik, lanjut. Perhatikan bahwa peubah acak kontinu mempunyai peluang 0 pada setiap titik X, tetapi lebih besar dari 0 untuk X yang terletak di dalam sebuah selang atau interval. Jadi kalau kita lihat contohnya di atas, biasanya peubah acak kontinu ini mempunyai peluang 0. Jadi ada salah satu titik X yang mana peluangnya itu 0 atau tidak ada kemungkinan sama sekali. Jadi kalau misalnya di contoh tinggi badan, ada tinggi badan yang tidak dimiliki sama seorang siswa pun, misalkan di atas 2 meter atau di bawah 140 cm, itu mungkin tidak ada sama sekali siswa yang memiliki tinggi badan tersebut, maka peluangnya bisa disebut dengan 0. Nah, contoh ilustrasinya sebagai berikut. Ada contohnya, misalkan satu orang dipilih secara acak dari satu kelompok mahasiswa, peluang mahasiswa
peluang mahasiswa yang terpilih memiliki tinggi tepat 172 cm, tidak kurang dan tidak lebih, yaitu presisi ya 172,000. Jadi presisi betul-betul tepat itu adalah sangat kecil, jadi peluangnya ini sangat kecil, sehingga peluang kejadian tersebut akhirnya dianggap sebagai nol. Namun, peluang memilih mahasiswa yang tingginya paling sedikit 172 cm sampai 174 cm, itu peluangnya nanti akan lebih besar dari nol. Ini contohnya seperti ini. Nah, perhatikan pula bahwa bila X itu continue, maka ini ya, peluang A lebih kecil dari X besar sama dengan lebih kecil B, ini sama dengan peluang A, atau lebih kecil dari X lebih kecil dari B. Ya, jadi peluangnya jadi peluang A ini itu nanti sebenarnya sama seperti ini. Kenapa? Karena sama dengan B ini ya, kecil dari sama dengan B ini itu diwakili oleh peluang X sama dengan B, yang mana peluang X sama dengan B yang sangat presisi ini itu sangat kecil, atau tadi kita anggap ya sama dengan 0, maka dianggap 0, sehingga peluang A kurang dari X kurang dari sama dengan B ini akan sama seperti peluang dari A kurang dari X kurang dari B. Artinya tidak penting benar apakah titik di ujung selang itu diikut sertakan atau tidak. Oke, kita lanjut. Bentar. Oke. Oke, ini lanjutannya yang tadi ya. Jadi contoh pertama, misalkan pembajak X yang menyatakan galat pengukuran. Galat ini maksudnya adalah error pengukuran sebuah percobaan fisika yang mempunyai fungsi padat peluang seperti ini ya. Seperti ini, yaitu di mana fx ini sama dengan fungsinya itu x kuadrat per 3 untuk minus 1, untuk nilai minus 1 lebih besar daripada lebih kecil daripada x, dan x ini lebih kecil daripada 2. Jadi misalkan ini saya buat sebuah diagram kartesius. Nah, di sini ada minus 1, di sini 0 ya, di sini 1, di sini 2. Nah, maka diagram fungsi ini itu menunjukkan seperti ini. Jadi ini ada 0, sedangkan ini adalah berisikan ya X. Semoga tidak terganggu ya dengan lagi di kampus. X kuadrat per 3. Oke, anggap aja seperti ini. Nanti ini sebenarnya menunjukkan suatu kata tertentu ya. Jadi kalau diisi ini dengan minus 1, nanti seperti apa gitu. Oke, apa kita coba aja langsung. Nah, ini kan minus 1. Minus 1 pangkat 2 dibagi 3 berarti sepertiga. Berarti di sini ya sepertiga. Jadi E-nya sepertiga. Nah, sedangkan 2 itu 4 kuadrat per 3. 2 kuadrat per 3. Jadi 4 per 3. 4 per 3 itu anggap aja 1 sepertiga. 1 sepertiga itu seperti ini ya. Jadi anggap aja nanti dia menuju gini, kayak gini. Nah, sedangkan di luar grafik ini itu sama dengan 0. Berarti di sini ini 0. Tidak ada ya, tidak ada nilainya. Ini gambarnya seperti ini, anggap aja memang seperti ini. Nah, tunjukkan bahwa syarat 2 pada definisi 1 terpenuhi, yang mana itu sama dengan 1 ya tadi ya, peluangnya itu sama dengan 1. Kita tulis lagi syarat 2-nya. Syarat 2-nya itu adalah integral dari minus tak terhingga hingga tak terhingga x dx itu sama dengan 1. Saya tulis ulang di bawah. Oke, untuk syarat 2 itu ya, syarat 2 itu berarti integral minus tak terhingga hingga tak terhingga fx dalam kurung fx dx ini sama dengan 1.
Dan yang B ini adalah hitunglah peluang dari 0, X, 0 kurang dari X, kurang dari sama dengan 1. Nah, tadi kalau melihat definisi yang di atas barusan, berarti ini sama dengan 0 kurang dari X, kurang dari 1 ya. Jadi sama, pakai kurang dari atau sama dengan, kurang dari sama dengan atau kurang dari ini sama. Ini adalah jawaban dari nomor A. Jadi caranya mengerjakan tinggal dimasukkan aja. Tinggal dimasukkan aja yang mana batas integral ini menyesuaikan dengan batas yang ada. Batas yang ada sesuai dengan di soal. Nah, batasnya ini kan dari -1 ya sampai 2. Ini -1, ini 0, ini 1, ini 2. Jadi aku hapus, jadi mulai lagi. Nah, batasnya dari sini sampai sini, ini akan menjadi batas yang kita pasang di integralnya. Jadi, dari -1 menuju 2. Persamaan ini sama seperti persamaan ini ya, X kuadrat per 3. Yang digunakan hanya yang berisikan peluang aja, ada peluangnya. Jadi, kalau yang tidak ada peluangnya seperti ini, sama dengan 0, berarti kan tidak ada peluangnya nih. Itu tidak perlu kita masukkan di dalam rumus. Dianggap 0. Nah, maka langsung aja nih dimasukin X kuadrat per 3 dx. Jadi diintegralkan ya, kalau diintegralkan itu X N ditambah 1 per N kuadrat. Per N, bukan P ini 3 ini anggap aja C ya, per C pangkat N. Ya, per C pangkat N. Yang mana C ini adalah 3. Ya, jadinya seperti ini ya, X kuadrat per 9 dari -1 menuju 2. Nah, setelah mendapatkan persamaan hasil integralnya, tinggal dimasukkan saja. Jadi -1 ini dimasukin ke X per 3. X pangkat 3 per 9 ya, berarti 1 ya, berarti 1 pangkat 3 itu berarti harusnya -1. Nah, -1 per 9, jadi kalau yang untuk 1 ini -1 per 9. Sedangkan untuk yang 2 ini 2 pangkat 3 per 9. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 8 per 9. Ini saya kebalik tadi nulisnya, harusnya yang atas dulu, yang besar dulu, dikurang yang bawah. Nah, karena ini -1, jadi minus dikali dengan minus. Itu sama dengan 8 per 9 ditambah 9. Ya, karena minus sama minus. Jadi ini sama dengan 9 per 9 atau sama dengan 1. Nah, ini sesuai ya dengan rumus yang tadi, di mana dari untuk persamaan dari minus tak terhingga sampai tak terhingga fx dx itu sama dengan 1. Kenapa nih ya? Ini kan minus tak terhingga, sedangkan yang kita gunakan adalah -1 per 2. Karena di luar -1 dan 2 ini sama dengan 0, jadi persamaan yang kita gunakan atau batas kita gunakan itu sesuai dengan batas yang memiliki peluang. Oke, berikutnya hitunglah P0 X kurang dari atau sama dengan 1. Ini rumusnya sama seperti sebelumnya, jadi dari 0 menuju 1 X kuadrat per 3 dx. Nah, sama dengan X pangkat 3 per 9 dari 0 menuju 1. Sehingga didapatkan ini ya nanti nilainya. Oke, teman-teman semua, monggo yang mendengarkan kuliah ini diusahakan duduk rapi, membawa buku catatan, menyimak dengan baik, tidak disambi dengan pekerjaan yang lainnya. Oke. Bila ada yang tidak dipahami atau saya berbicara terlalu cepat, teman-teman boleh melakukan screenshot dan nanti bertanya langsung kepada saya. Oke. Ini sudah pertemuan ke-6 ya, insya Allah. Sebentar lagi kita akan mengadakan UTS nih, 2 minggu lagi insya Allah. Nanti soal-soal ini akan keluar. Jadi misalkan teman-teman tidak paham, boleh bertanya, karena nanti akan kesulitan ketika mengerjakan ujian. Oke, lanjut ya. Ini adalah latihan berikutnya. Tentukan konstanta C sedemikian hingga fungsi Cx kuadrat. Ya, hingga fungsi Cx kuadrat ini dengan kurva batas 0 menuju 3, dan untuk
batas lainnya itu adalah peluangnya adalah berapa cara menghitung C-nya. Ini kita bisa menggunakan apa tadi itu syarat yang kedua ya, di mana integral dari fx dx itu sama dengan 1. Saya nanti akan dijelasin di jawabannya. Nah, dari syarat 1 definisi 1 C harus lebih besar dari 0 agar fx sama dengan lebih besar dari 0. Jadi C-nya tidak boleh kurang dari 0 ya, atau minimal 0. Nah, berikutnya kita menggunakan syarat yang kedua, yang mana fungsi dari minus tak terhingga hingga tak terhingga fx dx itu sama dengan 1. Nah, ketika kita mencari ya fungsi dari fx dx, integral fx dx ini, kita menemukan 9C. Nah, berarti 9C ini sama dengan 1. Ya, karena fx dx ini sama dengan 1. Ketika 9x ini kita samakan dengan 1, maka akan didapatkan nilai C itu sama dengan 1/9. Jadi peluang untuk kurva 1 menuju 2, ini kita nomor 2-nya, nomor berikutnya ya. Kemudian hitunglah peluang dari 1 menuju 2. Sedangkan di soalnya itu kan ada 0 menuju 3 ya. Ya, coba Cx kuadrat per 9x kuadrat ya. Ini coba aku tunjukkan. Nah, jadi kan rumusnya itu fx ini ikut mata kuliah ini 1/9 x kuadrat, di mana dia itu 0 x sampai 3 ya. Jadi kalau kita gambarkan itu kurang lebih seperti ini, dari 0 sampai 3 aja, 1, 2, 3 ya, 3 di sini. Ini x kuadrat per 9 anggap aja di sini, terus sampai 1, nah anggap aja kayak gini. Gambarnya seperti ini. Nah, untuk fungsi awalnya itu seperti ini. Jadi kepadatan peluangnya itu ada di daerah kurva ini. Tapi kita ingin tahu nih di pertanyaannya, berapa kepadatan peluang dari 1 hingga 2. Nah, jadi ada kepadatan peluang sebenarnya dari 0 sampai 3, tapi kita pengen tahu nih untuk dari 1 sampai 2 itu berapa. Nah, menggunakan rumus integral ya, seperti tadi ini. Jadi di sini kalian tidak boleh integral karena integralnya akan sering sekali digunakan, dan sebenarnya ini sangat membantu ketika bentuk dari kurvanya ini adalah bukan sesuatu yang bisa kita hitung menggunakan rumus. Kalau misalkan bentuknya lingkaran kan kita bisa menggunakan rumus lingkaran, bentuknya trapesium kita bisa menggunakan rumus trapesium, tapi kalau bentuknya seperti ini, nah ini kan bingung nih kita gimana nih cara menghitung luas kurva di sini. Nah, kita akan dibantu nih menghitung luas kurva di sini menggunakan integral gitu. Jadi harus semangat nih ya, harus merasa sayang, merasa terbantu dengan integral ini. Ya, saya lanjutkan lagi. Masih banyak ya Allah. Nah, jadi tadi itu adalah tadi saya hilang ya. Ini coba. Aku share screen. Lagi. Oke, ini ya. Oke, tadi itu fungsi padat peluang atau fungsi padat peluang pada distribusi peluang kontinu. Nah, ini definisi kedua adalah distribusi kumulatif atau distribusi dari suatu paubah acak kontinu dengan fungsi padatnya X. Distribusi dari suatu paubah acak kontinu X dengan fungsi padatnya X. Jadi distribusi kumulatif ini menggunakan X besar, sedangkan fungsinya ini Fx ini menggunakan F kecil ya. Nah, rumusnya ini seperti ini. Fx sama dengan peluang dari X besar kecil dari X. Yang mana X besar ini dia menunjukkan
distribusi kumulatif. Ya, ini menunjukkan fungsi distribusi dari suatu perubahan acak kontinu X. Nah, yang mana fungsi padatnya itu adalah X. Nah, ini adalah turunan dari integral dari minus tak terhingga ya menuju X. Ft dt untuk minus tak terhingga kecil dari X besar, kecil dari tak terhingga. Maka itu nanti akan sama dengan seperti ini. Nah, mumet kan ya, mumet. Oke, nanti kita lihat contohnya. Semoga dengan contohnya kalian jadi bisa lebih paham. Dan jadi kita fokus dulu ya. Kita ada rumus ini. Ada rumus ini. Duh, biasa deh. Mulai. Ada rumus ini. Dan ada rumus ini. Oke. Jadi peluang dari, kalau tadi peluangnya itu langsung integral. Sedangkan kalau ini adalah fungsi B dikurang fungsi A. Jadi beda ya, ini distribusi kumulatif. Distribusi kumulatif. Itu peluangnya A, misalkan X. B, ini X besar. X besar aku pakai kayak gini. X. B. Ya, ini sama dengan fungsi dari B dikurang fungsi dari A. Nah, tadi kalau pada peluang, ini sama ya, tulisannya sama. Jadi A kecil dari X, kecil dari B. Tapi fungsinya itu langsung integral. Minus di sini integral. F, X, dx. Langsung ya. Nah, hampir sama kan ya. Tapi kalau distribusi kumulatif, itu fungsi B dikurang fungsi A. Sedangkan kalau pada peluang itu, rumusnya seperti ini. Nah, di mana Fx ini adalah turunan dari Fx dx, yang mana Fx yang ini itu adalah turunan dari Fx besar. Fx besar ya, Fx besar ini. Jadi bisa kita bilang Fx besar, F besar ini ya, Fx ini sama dengan integral dari Fx dx. Aduh, aku juga mulai pusing. Oke, nah kita coba lihat contohnya. Semoga dengan contohnya kita sama-sama lebih jelas ya. Distribusi kumulatif. Carilah distribusi kumulatif untuk peluang acak pada contoh 2 di atas. Tadi ada contoh 2 ya, yang mana dari ya C. Aku tulis dulu, tadi itu soalnya Fx 1/9 X kuadrat 0 X 3. Ya, di mana 0x/3 ini ya, insya Allah seperti ini. Nah, kemudian gunakan hasilnya untuk menghitung nilai P1 X kurang dari X kurang dari 2. Jadi tadi dari persamaan ini kita sudah mencari fungsi padat peluangnya. Nah, sekarang kita mencari distribusi kumulatifnya. Oke. Jika X ini sama, aku langsung aja deh. Kan tadi kan rumusnya ini ya, 1/9 ini ya, 1/9 X kuadrat ya. Nah, Fx sama dengan 1/9 X kuadrat. Rumusnya itu diganti dengan T. Maka jadi yang awalnya di sini Fx menjadi Ft ya. Nah, kalau X ini diganti dengan T, maka X kuadrat ini nanti menjadi T. Nah, ini kan Ft ya. Jadi ini 1/9, ini jadi T kuadrat nih. Nah, setelah ini kita turunkan, ya kita integralkan jadi 0 menuju X. Jadi bukan, batasnya itu bukan dari 1 ke 2 dulu, tapi dari 0 menuju X. Kita akhirnya mendapatkan rumus baru ya untuk Fx. Jadi dari Fx ini kita mendapatkan rumus baru yang mana ini adalah integral dari Fx kecil. Sehingga kita dapat Fx besar, yang mana Fx besar adalah
fungsi distribusi kumulatifnya. Oke. Jika X lebih besar atau sama dengan 3, maka Fx ini ya, jadi X yang di sini. Ini diganti dengan ini nih. Nah, X lebih besar atau sama dengan 3. Maka Fx besar ini sama dengan 0 sama dengan 3. Fx dt 3 menuju X, Fx Tdt, Ft dt ya. Nah, jadi ini adalah distribusi kumulatif itu kan tadi rumusnya selain ini, jika 0 ini sama dengan 3. Ini ada tadi ya fungsi yang kedua itu di mana dia Fx besar ini sama dengan di atasnya ini sama ini. Nih, ada ini ya, ada P ya tadi. Tapi kita nggak pakai A, kita pakai 0 X 3 ini sama dengan PA kurang PB ya. PA kurang PB. Coba aku buka lagi. Coba aja distribusi bisa tinggal digeser ternyata. Oh ya, ini FB kurang FA. Nah, jadi untuk F besar atau distribusi kumulatifnya ini kita mencari dari 0 ke 3 dan dari 3 ke X. 3 ke X. Karena kenapa 3 ke X? Karena X ini dianggap lebih besar atau sama dengan 3. Oke, jadi 3 di X di mana X ini bisa 3 atau bisa lebih besar dari 3. Tinggal dimasukin aja. Jadi dari FTDT ini dari 0 menuju 3 ya. T kuadrat per 9 dt, terus 3 menuju X, 0 dt. Kenapa ini 0 dt? Kenapa tidak ada fungsinya? Karena memang fungsinya itu yang ada dari 0 sampai 3 aja. Oke. Jadi di atas 3 ini tidak ada fungsinya, jadi makanya dia jadi 0. Oke, ketika ini kita integralkan, diintegralkan ya, berarti T-nya ini yang awalnya pangkat 2 kita tambah 1, jadi T pangkat 3, terus per 9. Per 9 ini nanti dibagi dengan 9, ini ya 2 tambah 1 kan jadi 3, dibagi 3 lagi jadi T pangkat 3, ini 9 awalnya, terus dikali dengan 3 atau 2 ditambah 1. Nah, makanya jadi dia mendapatkan T pangkat 3 per 27 ini ya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini sama dengan 1. Maka distribusi kumulatifnya adalah 0. Ini ya, jadi kalau pertanyaannya itu adalah berapa distribusi kumulatifnya, maka nanti akan mendapatkan fungsi baru. Nih, fungsi baru seperti ini. Yang tadi mana awalnya adalah F kecil, lalu menjadi F besar. Yang mana 0 ini didapat dari ini ya, X sama dengan 0, jika 0 ini sama dengan persamaan ini, jika lebih besar 3 itu berapa? Oh, ternyata sama dengan 1. Sekali itu ini sama dengan 1. Ini dapat dari sini, ya, dapat dari sini. Sama sih ya, ini sama ini sama. Oke. Semoga nanti ada contoh berikutnya jadi bisa lebih paham ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Nah, ini kira-kira kurvanya seperti ini.
Kira-kira kurvanya seperti ini ya. Jadi untuk antara 0 sampai 3 itu distribusi kumulatifnya seperti ini, dan di atas 3 tadi itu sama dengan 1, maka nilainya adalah 1 seperti ini. Nah, selanjutnya yang ditanyakan adalah P peluang dari 1 kecil dari X besar kecil dari 2 menggunakan rumus yang tadi saya tulis di atas itu ya. Jadi F2 kurang F1. Yang mana ini menggunakan fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua yaitu X pangkat 3 per 27. Atau menggunakan fungsi distribusi kumulatifnya. Ya. Oke, semoga kalian paham. Oke, aku lanjut lagi. Nah, tadi kita belajar tentang fungsi padat peluang, terus distribusi kumulatif. Nah, ini ada lagi yang disebut distribusi empiris. Jadi distribusi kumulatif, distribusi empiris, fungsi padat peluang ini adalah persamaan-persamaan atau teknik-teknik analisa yang digunakan untuk data yang bentuknya kontinu. Maka awalnya tadi itu ya, ini ada fungsi peubah acak kontinu. Jadi fungsi peubah acak kontinu itu memiliki berbagai macam metode. Yang pertama tadi itu ada fungsi padat peluang, terus ada distribusi kumulatif, terus sekarang ada distribusi empiris. Oke, jadi para ilmuwan dan engineer itu, kita ini engineer ya, bisa juga sebagai ilmuwan itu hanya memiliki hanya memiliki himpunan data. Jadi kita hanya memiliki data, misalkan saya melakukan pengukuran kecepatan pada motor dengan tegangan sekian, pada waktu sekian, waktu 0, waktu 5 detik, waktu 10 detik, waktu 15 detik. Jadi saya akan memiliki data kecepatan. Ya, misalkan yang pertama itu kecepatannya 0, terus setelah 5 detik naik menjadi 10 meter per second misalkan. Terus naik lagi menjadi 11 meter per second. Nanti stabil di angka 15 meter per second. Jadi saya hanya memiliki data nih ya. Kita biasanya engineer itu memiliki data. Jadi kalau kalian skripsi juga mungkin kalian melakukan sebuah eksperimen dan nanti kalian memiliki himpunan data atau banyak data. Nah, data ini agar bisa kita simpulkan menjadi sebuah hipotesis atau menjadi sebuah kesimpulan yang berbasis ilmiah. Jadi bukan hanya mengira-ngira ya, bukan hanya menurut saya atau pendapat saya, tapi secara ilmiah. Itu bisa dikaji menggunakan ilmu statistika ini atau ilmu peluang ini. Nah, oleh karena itu penting untuk mencirikan atau meringkas sifat himpunan data tersebut dengan cukup jelas. Nah, kadang dari data-data itu kita tidak bisa menyimpulkan sesuatu ya, karena bentuknya random. Jadi penting sekali untuk mencirikan atau meringkas sifat himpunan data dengan cukup jelas. Jadi sehingga cukup jelas buat kita ambil intisarinya gitu ya. Nah, seringkali dalam eksperimen yang menyangkut peubah acak kontinu, fungsi padat X itu tidak diketahui. Jadi fungsi padat X itu fungsi yang tadi kita bahas di atas ya, di mana fungsi padat ini adalah di dalam suatu batas yang ingin kita ambil datanya. Jadi aku coba gambarkan. Jadi fungsi padat X itu yang kita ingin ambil datanya, misalkan kita dapat data nih random banget gini. Nah, fungsi padat X aku pengen ngambil dari sini ke sini misalkan, atau nanti dari sini ke sini. Nah, ini adalah fungsi padat X. Jadi seringkali dalam eksperimen yang menyangkut peubah acak kontinu itu kita tidak mengetahui nih fungsi padat X ini berapa, atau fungsinya kita nggak tahu. Nah, seringkali itu seperti itu. Oleh karena itu, himpunan data tersebut kita gunakan untuk menaksir fx. Jadi kalau tadi di atas kita selalu punya fx ya untuk mendapatkan fungsi padat peluang atau peluangnya berapa gitu ya. Jadi kalau kemarin itu kalian mungkin peluang secara manual berapa ruang sampelnya, berapa peluang munculnya. Nah, kalau sekarang kita belajar menggunakan data atau menggunakan fungsinya. Seperti itu, oke. Nah, jadi akhirnya karena kita tidak punya fx ini, kita tidak punya ya fx ini. Maka himpunan data tersebut akan kita gunakan nih untuk mencari fx.
Nah, langkah awal untuk menaksir FX atau kita membuat fungsinya adalah membuat distribusi frekuensi nisbi. Nah, ada lagi nih istilah ya, distribusi frekuensi nisbi atau nisbi ini kita bisa sebut dengan relatif. Distribusi empiris mengelompokkan data ke dalam suatu interval, di mana frekuensi data dalam setiap interval dapat digunakan untuk menentukan frekuensi nisbinya. Jadi kita akan menggunakan interval. Sebenarnya teori-teori seperti ini itu sudah diulang ya beberapa kali di SMA ini. Saya insya Allah dapat ini pas SMA. Oke, jadi menggunakan interval ini kita menentukan frekuensi nisbinya. Sebagai contoh, misalkan umur dari 40 baterai mobil yang serupa kita catat, di mana dalam hal ini umur tersebut dibulatkan sampai per 10-an tahun. Jadi ini ada 4 aki mobil, dicatat berapa usia kerjanya ya, usia baterai ini masing-masing. Jadi ada 40 macam usia yang mana dibulatkan per 10 tahun. Jadi misalkan ini 2,2 berarti dikalikan 10 ya, seperti 22 tahun. Ini 34 tahun seperti itu. Nah, ini ada kumpulan data dari usia mobil. Nah, misalkan dipilih 7 interval kelas. Panjang intervalnya adalah 4,7 kurang 1,6. 4,7 ini didapat dari nilai tertinggi dan 1,6 ini didapat dari nilai terendah. Adapun 7 interval kelas ini adalah pilihan ya. Jadi untuk kasus ini kita memilihnya 7, maka interval ini dibagi dengan 7. Jadi misalkan saya mau 10 interval kelas, nanti ini bisa dibagi dengan 10 gitu. Jadi ini pertama kita membuat interval kelas. Interval kelas ini contohnya seperti ini ya. Jadi satu interval itu batasnya itu sekitar 0,443 atau bisa kita bulatkan menjadi 0,5. Nah, jadi intervalnya seperti ini, yang mana paling rendah kan 1,6. Ini diturunkan 0,1 nih jadi 1,5. Terus panjangnya kan 0,5 nih. Ini ditambah nih berarti tambah 0,5. Nah, kenapa ini cuma ditambah 0,4 aja? Ya bisa, ini kayaknya memang yang diambil 0,4, jadi ditambah 0,4 ya, 1,5 ditambah 0,4 tuh 1,9. Oke, kita jadi mendapatkan 7 interval ya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita skip titik tengah, kita langsung ke frekuensi. Nah, frekuensi ini maksudnya jumlah kemunculan nilai yang ada di dalam interval ini. Jadi kalau kemarin menghitung yang jumlah kemunculan itu misalkan kemunculan atau gambar ya untuk lemparan koin ya. Nah, kalau ini adalah jumlah kemunculan yang muncul di dalam data yang kita terima ini. Nah, jumlah kemunculannya masing-masing itu seperti ini. Maka didapatkan frekuensi nisbinya. Dapat frekuensi nisbinya. Nah, frekuensi nisbi ini dari mana ya? Oh, frekuensi nisbi ini adalah peluang dari munculnya ini. Jadi semua ada 40. Ya, semua data kan ada 40 nih. Berarti 2/40 itu nanti muncul 0,05. Nah, ini 1/40 muncul 0,025. Jadi kenapa ini dibagi 40? Karena kita tadi ada 40 data. Ada 40 data lalu dibagi ya seperti biasa untuk fungsi peluang. Jadi munculnya itu ternyata hanya 2 dari 40 kemungkinan, maka jadinya 2 dibagi 40. Ini kalau dijumlahkan ya frekuensi nisbinya nanti akan menjadi 1. Menjadi 1 totalnya. Oke, jadi ini adalah distribusi empiris ya, namanya distribusi empiris. Yang mana itu cara membuatnya itu dengan cara membuat interval. Kita mengelompokkan data dan menghitung frekuensi nisbinya atau peluang relatifnya ya tadi ya.
frekuensi nisbi atau frekuensi relatif, atau sama aja kayak peluang relatifnya. Nah, dari data ini kita bisa buat histogramnya seperti ini. Ini ada garis merah ya, jadi garis merah ini kayak membuat kurva kontinunya ya, kurva kontinunya dari sini ke sini ke sini. Yang kalau tadi kita belajar tentang fungsi padat peluang, fungsi distribusi kumulatif, itu selalu ada fungsi ya fx, yang mana fx itu bisa kita gambar histogram, bukan histogram, kita bisa gambar diagramnya gitu ya, kita bisa gambar kurvanya. Nah, dari histogram frekuensi nisbi ini kita juga bisa mendapatkan gambar kurvanya kalau kita telusuri ini ya. Nah, oke, kita sudah dapat nih ya kurvanya. Dari kurva tersebut, maka misalkan kan kita cari ya peluang baterai berumur antara 3,45 dan 4,55, tapi kita pilih secara acak dari produksi baterai yang sama, maka peluang taksirannya adalah jumlah luas persegi panjang. Jumlah luas persegi panjang antara 3,45 dan 4,55. Saya mana ya 3,45. 3,45 itu berarti di sini ya antara 3,2 dan 2,7. Oke, dan 4,45 berarti sampai ini 3,45 dan 4,45. Jumlah luas persegi panjang antara, oke lanjut dulu ya. Namun luas persegi panjang tersebut belum dapat dihitung. Kenapa? Karena rumus fx belum diketahui. Oh, rumus persegi panjang itu maksudnya kurva ya, kurva daerah itu. Kita tidak bisa menghitung. Kenapa? Karena kita nggak tahu atau kita belum tahu itu fungsi yang membentuk kurva itu apa, berapa fungsinya, apa fungsinya gitu. Nah, fungsi fx dapat ditaksir dengan melihat bentuknya dan persamaan yang mewakilinya. Lalu dicari parameter persamaan tersebut. Oke, jadi kita punya gambarnya dulu, baru cari frekuensi, baru cari fungsinya. Nah, pada gambar di atas, kurva berbentuk seperti lonceng ya. Jadi tinggi di tengah. Yang persamaan fungsinya sudah dikenal, yaitu persamaan Gaussian. Nah, biasanya persamaan dengan bentuk seperti lonceng itu disebutnya persamaan Gaussian. Kita kenal sebagai persamaan Gaussian. Setelah parameter Gaussian diketahui, maka peluang yang dicari dapat dihitung. Jadi nanti dibantu dengan persamaan Gaussian ini, kita bisa mengetahui fungsinya, fungsi dari kurvanya. Jadi kadang kurva itu bentuknya seperti lonceng, tadi itu ya. Kadang kurva itu bentuknya seperti lonceng kayak gini. Nah, kadang juga bentuknya seperti persegi trapesium seperti ini. Nah, kalau ini tadi kita menggunakan fungsi Gaussian. Nah, kalau ini kita bisa dibantu dengan fungsi trapesium, dengan ini mah persamaan garis lurus ya nih ya. Jadi kita bisa menggunakan persamaan linier. Persamaan linier, atau nanti untuk mencari luas tidak perlu mencari persamaan, kita bisa langsung menggunakan rumus trapesium. Oke. Jadi di sini cuma dikasih tahu caranya aja, bukan jawabannya. Oke. Berikutnya ada distribusi peluang gabungan. Nah, peluang gabungan ini sebenarnya kalau bahasa simpelnya ya, kita memiliki dua syarat. Kalau di sini contohnya ada dua, berarti kita memiliki dua syarat. Nah, kalau biasanya itu kita hanya memiliki satu syarat, di sini memiliki dua syarat. Di sini ini tidak akan saya jelaskan secara detail. Langsung saya lewati ya. Karena sebenarnya hampir sama, hanya dilakukan 2 kali berturut-turut. Jadi kalau ada integralnya juga dilakukan integral masing-masing. X sendiri, Y sendiri. Bisa kalian baca. Udah cukup ini udah berapa menit sih?
Oke, ini nggak apa-apa, aku jelasin sedikit lah. Distribusi marginal, jadi kita udah belajar tentang fungsi padat peluang, terus distribusi kumulatif, terus distribusi empiris. Nah, ini yang terakhir ada distribusi marginal. Oke, bila diketahui distribusi peluang gabungan Fxy dari perubahan acak Xy, maka distribusi peluang Gx dari X dapat diperoleh dengan menjumlahkan. Oh, ini ada hubungannya dengan distribusi gabungan tadi. Baru simpel sih ini. Oke, jadi sebenarnya distribusi marginal ini kita akan mengandalkan tabel ya, tabel yang didapatkan dari fungsi peluang untuk distribusi gabungan sebelumnya gitu. Jadi kadang kita hanya mengetahui peluang salah satu kategorinya. Jadi misalkan ada dua syarat, ini nggak ada contohnya sama sekali, misalkan dua syarat, kita hanya punya syarat salah satunya. Kita hanya punya data untuk X-nya aja, kita nggak punya data untuk G-nya misalkan. Nah, nanti dengan bantuan distribusi marginal ini kita bisa mengetahui peluang untuk Y-nya. Misalkan kita hanya tahu X-nya aja nih, tapi kita juga nantinya akan bisa mengetahui Y-nya dengan membuat matriks seperti ini. Ini juga nggak saya jelasin lebih lanjut. Oke, saya harap tadi itu tiga teori ya hari ini tentang distribusi peluang kontinu bisa teman-teman pahami dengan baik, karena kedepannya tidak akan diulangi lagi, tapi kita akan berpindah ke teori-teori distribusi peluang yang lain gitu. Teori kontinu tuh banyak gitu ya, nggak cuma 3 ini, nggak cuma 5 ini, sebenarnya ada 5, nggak cuma 5 ini tapi ada lagi. Jadi cukup yang 3 tadi itu, saya harap teman-teman bisa memahami dengan baik, karena insya Allah nanti akan keluar juga di ujian. Jadi harap bisa memahami ya, dan dicatat, penting banget untuk melakukan pencatatan, karena nanti kalau ujian itu insya Allah akan open book tapi nggak open gadget gitu. Jadi kalian harus punya catatan yang lengkap. Bisa sih ngeprint materi, bisa ya, cuman paham nggak gitu ya dengan isi materinya. Tapi kalau kalian catatkan insya Allah kan ada pemahaman sendiri gitu ya dari catatan kalian gitu. Oke, sampai di sini saja kuliah ini. Mohon maaf jika ada salah. Semoga suara saya jelas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.